Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Modalisha dengan NIM 200599099, Program Studi Manajemen dan Kependidikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 komunikasi pemasaran tentang konsep personal selling. Personal selling adalah alat yang paling efektif biaya pada tahapan lebih lanjut dalam proses pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Menurut Kotler, memandang bahwa personal selling merupakan sarana promosi yang dapat dikatakan paling berhasil guna terutama dalam membangun referensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Lalu yang kedua, aktivitas. Berdasarkan aktivitas penjualan dan salesperson yang terlihat, personal selling dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, order takers. Order takers itu maksudnya menerima permintaan dan pertanyaan dari pelanggan, biasanya pelanggan yang mendekati salesperson. Lalu yang kedua, order getters. Order getters menjangkau prospek baru dan mempersuasi mereka untuk melakukan pembelian langsung. Yang ketiga, order creators, tidak melakukan kesepakatan, tidak mengajak pelanggan untuk mempromosikan penawaran bisnis untuk mengarah ke penjualan. Selanjutnya, kepribadian. Menurut Ciptono, terdapat 3 sifat personal selling. Yang pertama, personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup langsung dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Lalu yang kedua, cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan beli sampai dengan hubungan yang lebih akrab. Lalu yang ketiga, response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Menurut Ciptono, penjual yang mempunyai tugas untuk melakukan personal selling harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, salesmanship. Pelaku personal selling harus mempunyai pengetahuan mengenai produk dan seni menjual, antara lain cara bagaimana mendekati pelanggan, mengatasi klaim pelanggan, melakukan presentasi, maupun cara meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, negotiating. Pelaku personal selling diharapkan mempunyai kemampuan dalam melakukan negosiasi dengan disertai syarat-syaratnya. Lalu yang ketiga, relationship marketing. Pelaku personal selling harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu penampilan. Penampilan adalah bentuk pernyataan diri atas penampilan yang menarik dan menimbulkan percaya diri. Penampilan adalah bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi antara diri sendiri dengan orang lain. Penampilan yang rapi dapat memberikan efek positif ketika kita melakukan kegiatan marketing, yaitu dapat menghidupkan situasi dan mengubah pandangan orang menjadi positif terhadap produk atau jasa yang kita pasarkan. Lalu yang keempat, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi buah pikiran, ide, gagasan, atau pesan kepada orang lain secara efektif guna menyampaikan tujuan yang dimaksud oleh seseorang. Jenis-jenis komunikasi secara umum ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan, contohnya berbicara dan menulis. Lalu komunikasi verbal terbagi atas komunikasi lisan atau oral communication skill, itu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara. Lalu yang kedua, komunikasi tulisan atau written communication skill, kemampuan seseorang membuat pesan secara tertulis dalam berbagai macam bentuk seperti memo, surat, proposal, artikel, dan laporan. Lalu yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya, kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, postur, dan bahasa tubuh. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual adalah penyampaian informasi atau pesan dengan penggunaan media gambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Lalu yang kelima, kelebihan dan kelemahan personal selling. Kelebihan personal selling ada 4. Yang pertama itu menyampaikan informasi lengkap. Kemudian yang kedua, menciptakan banyak pengaruh. Lalu yang ketiga, menjalin komunikasi 2 arah. Yang keempat, membangun hubungan dengan konsumen. Lalu kekurangan personal selling ada 3, biaya mahal, jumlah tenaga kerja besar, dan jangkauan terbatas. Lalu yang keenam yaitu efektivitas personal selling. Menurut Dan, menjelaskan bahwa efektivitas atau efisiensi berkaitan dengan apakah rencana alternatif mencapai hasil yang diharapkan akan menjadi tujuan tindakan.
Kemudian efektivitas berkaitan erat dengan rasionalitas buku terlaris dan selalu diukur dengan unit produksi atau jasa atau nilai moneternya. Baiklah, sekian dari saya penjelasan dari materi pertemuan 9 tentang konsep personal selling. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.